Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Kita punya topik menarik pada hari ini. Saya punya ide bagaimana caranya menyekolahkan koin ketika harganya turun. Ya, tentunya kita kembali lagi ke tema cryptocurrency. Banyak sekali fluktuasi harga dari koin-koin yang ada di dunia. Saya yakin sekali banyak orang yang frustasi ataupun menyesal. Itu adalah suatu dinamika yang biasa ketika sedang terjadinya penurunan harga gitu ya. Oleh karena itulah agar kita bisa memberikan suatu informasi yang berimbang juga, makanya saya belakangan ini cukup sering memberikan awareness terkait dengan cryptocurrency agar Anda bisa menjadi seorang pelaku pasar yang baik dan benar dan memiliki sebuah strategi agar apa? Agar Anda bukan strateginya ada ikut-ikutin orang gitu. Kenapa? Karena ketika Anda mengikuti sesuatu itu bisa jadi sudah terlambat. Ataupun Anda tidak tahu skenario lengkapnya. Oleh karena itulah kita perlu belajar dan memiliki sebuah strategi sendiri. Oke, menyekolahkan koin ketika harga turun. Dan ini juga banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya akibat penurunan ini. Ya, semoga ini bisa memberikan suatu informasi baru. Dan bila Anda ingin belajar mengenai cryptocurrency, saya sudah memiliki online course yang bagus sekali. Dan saya di akhir acara ini mau berikan ini secara gratis buat Anda. Kalau Anda bayar, Anda harus bayar 500.000. Ada cara strategi yang membuat Anda bisa belajar sama saya melalui sebuah online course bagaimana cara step by step trading di cryptocurrency. Stay tune sampai video ini selesai. Cryptocurrency mengalami penurunan drastis koin seniornya, yaitu Bitcoin. Bitcoin adalah koin senior, turun 50%. 53,32% dari titik tertinggi yang ada dalam tahun 2021. Dan entah kita bisa cari sebabnya kenapa koin ini turun, tapi yang jelas adalah turun. Dan turun apapun ketika kita mau cari alasannya itu sudah terlambat. Jadi artinya mencari alasan itu hanya membuat tenang bahwa kita tahu kenapa sebabnya kenapa dia turun. Bagus kalau Anda jadi punya keyakinan, oh ini adalah sesuatu yang temporer. Atau justru Anda menjadi suatu ketakutan kan. Jadi lebih baik kita anggap bahwa penurunan 50% ini sebenarnya adalah sesuatu yang bukan sekali yang terjadi dalam kehidupan kita mengenal dunia cryptocurrency. Yaitu pernah terjadi lebih parah lagi di sekitar adalah tahun 2017 menuju 2018, turun sampai dengan dari titik tertinggi sampai dengan titik terendahnya itu adalah 83,33%. Coba bayangkan kalau Anda punya uang 100 juta, Anda masukkan membeli Bitcoin di titik pucuknya, Anda ada di pucuk, maka Anda sempat melihat uang Anda cuma sisa 20 juta, bahkan 17 juta doang. Apa rasanya atas uang tersebut? Ya kan? Betul dong. Jadi kalau ini baru 50%, bila Anda nyangkut cuma bilang tenang aja, ada yang lebih parah dari Anda. Meskipun itu sih menurut saya nggak bijak ya. Kenapa? Saya paling sebel sekali kalau misalnya kita ada ujian dapat nilai jelek. Kenapa dapat nilai jelek? Oh jangan khawatir, ada yang dapat nilai jelek lebih dari saya. Itu nyari korban yang lebih jelek dari saya. Bukan itu. Tapi kita punya banyak perspektif pada video kali ini. Kita lanjutkan dulu ya. Apakah saya harus kembali membeli ketika koin saya turun? Itu selalu menjadi pertanyaan. Dan ini muncul bukan hanya di cryptocurrency, Bapak Ibu. Ada juga di saham pertanyaan seperti itu. Ketika harga emas menuju 1.600, pertanyaan pun sama. Ketika reksadana turun, pertanyaannya pun sama. Apakah saya harus kembali beli? Nah, sekarang kalau kita bicara kepada pergerakan harga, kita mengacu kepada pergerakan harga dulu. Kenapa? Karena kalau kita bicara saham, oke, kita bicara mengenai valuasinya berapa, sehingga kita bisa mencari harga wajar. Koin pada saat ini metodologi valuasinya kita masih panjang ceritanya. Maka setiap penurunan sebenarnya kondisi yang bagus untuk kembali membeli. Pertanyaannya mungkin ada begini, tunggu Ryan. Tadi Ryan bilang ketika harga sedang turun, apakah saya harus kembali membeli? Bila saya mengacu kepada pergerakan harga, maka setiap penurunan sebenarnya kondisi yang bagus untuk membeli. Tunggu dulu Ryan, itu kan berlaku pada yang lain seperti saham. Kripto tidak begitu loh. Tidak ada fundamental loh. Ini geser lagi ngomongnya ke fundamental. Tidak, kita tidak bisa bicara itu. Kenapa? Karena kita lagi ngomong harganya doang. Kita anggap bahwa fundamental udah jangan pernah diomong, ini pasti valid. Bicaranya ke sana dulu ya. Kita bicara harga doang. Kenapa dasarnya itu? Kenapa? Nah, begini. Selama Anda memang memiliki view bahwa apa yang Anda beli memang tetap bisa diinvestasikan hari ini dan ke depan, maka kita bisa melihat lebih jauh atas pergerakan harganya. Maksudnya apa?
Karena bila kita melihat dari kejadian masa lalu, kita mungkin flashbacknya gini. Kalau hari ini tahun 2021, ketika Anda mengalami 50% turun, Anda sebenarnya enak. Karena Anda sudah punya pembelajaran dari tahun 2017 ke 2018 ketika pasar kripto dan Bitcoin turun 83%. Enak. Yang nggak enak itu adalah Anda mengalami penurunan pada cryptocurrency di tahun 2018. Kenapa? Anda nengok ke belakangnya nggak ada pelajarannya, bos. Kalau Anda lihat di 2021, Anda geser ke 2018, Anda akan mendapatkan perspektif. Karena apa? Anda membeli di titik tertinggi di 2018 pun, hari ini Anda tetap untung 52%. Anda membeli di titik terendah dari harga penurunan 83% di 2018, Anda untung 657% dari yang titik terendah 2021. Anda kalau dari titik terendah tahun 2018 menuju 2019 itu membeli ketika penurunan 83%, ini Anda tarik ke titik tertinggi kemarin di 2021, Anda selalu melihat perspektif untung 1862%. Jadi maksudnya adalah mengenyampingkan fundamental. Anda yakin bahwa ke depan koin ini masih ada. Kalau Anda lihat dari 2021 atas pelajaran 2018, maka ya lebih baik semakin turun semakin dibeli. Kenapa? Anda akan mendapatkan kisah kasih seperti 2017 ke 2018. Pak, tapi kan belum tentu ada ke depan. Oh, berarti Anda ragu fundamentalnya. Berarti Anda geser. Itu udah nggak bisa dibicarakan di sini, nggak bisa. Karena statement dasarnya adalah kalau Anda meyakini bahwa ada view ke depan bahwa barang ini masih ada dan historical masa lalu akan berulang, maka Anda enak mengambil snapshot 2018 ketika turun 83%. Karena apa? Karena 2021 Anda sudah punya pelajaran di 2018. Tapi kalau Anda bilang di 2018 mau belajar dari mana lu? Nggak ada. Ada sih dikit di 2014, tapi kan nggak gede-gede banget. Begitu dapat 83% lagi. Nah kan gue bilang juga apa kan jadi begitu tuh waktu 2015 gitu. Jadi studinya nggak cocok. Kalau yang di 2021 rada enak. Cukup clear ya. Inti dasarnya adalah kalau Anda melihat masa depan ini masih ada, Anda membeli ketika pasar makin turun, Anda boleh beli. Oke? Kalau Anda sudah tidak yakin bahwa koin ini akan di-ban di seluruh dunia, akan dipindahkan ke planet Mars, maka Anda keluar sekarang juga. Clear enough? Oke, mari kita lanjutkan. Selama kita tidak jual, sebenarnya kita tidak loss. Itu kata orang. Betul nggak? Anda benar? Statement ini ada benar, tapi sebenarnya ada opportunity loss. Kenapa kok bisa begitu? Anda bayangkan, Anda membeli di titik cryptocurrency Bitcoin tertinggi di 2021. Hari ini Anda rugi dong. Oke, kalau Anda tidak jual, berarti Anda tidak loss. Betul nggak? Kenapa? Karena kan barangnya Anda masih pegang. Harganya saja yang rugi, tapi barangnya Anda masih pegang. Tapi ada yang namanya opportunity loss. Kenapa? Karena bisa saja di saat kita sedang menahan koin itu, di suatu tempat ada instrumen lain yang sedang naik, bahkan naiknya lebih kencang daripada penurunan kita. Misal saya punya dengan harga 100 juta, ternyata lagi turun 50 juta. Misal ya. Di tempat lain, ketika saya udah nggak punya duit ceritanya, kalau saya cairkan 50 juta, saya belikan instrumen itu, entah instrumennya apapun, ternyata membuat uang saya jadi 150 juta. Maka kan kerugian saya yang terjadi di 50 juta akibat Bitcoin saya turun dari 100 juta menjadi 50 juta, itu kan tercover atas keuntungan tempat itu kan? Betul? Itulah yang dimaksud dengan opportunity loss. Makanya pemikiran seperti ini dan yang menjual akan selalu berantem alias ngakur antara yang nahan sama yang melakukan do something. Karena apa? Karena mereka memiliki perspektif yang tidak sama. Tapi ada masalah satu. Siapa yang bisa memastikan ketika dijual kita bisa mengambil keuntungan pasti di tempat lain? Yang barang 50 jadi 150 juta itu nggak ada. 50 juta jadi 100 juta nggak tahu juga. 50 jadi 75 nggak tahu juga. 50 jadi 110 nggak ada yang tahu. Atau siapa yang bisa memastikan kalau ketika kita jual maka harga barang yang kita jual bisa turun lebih dalam lagi? Kan kalau misalnya harganya ternyata naik, berarti aduh kenapa ada waktu 50 juta dijual sekarang udah jadi 70 juta, udah tinggal 30 juta, kan begitu ya? Karena berarti Anda akan merasa menang ketika 50 juta jadi 30 juta dong, atau jadi 20 juta. Coba bayangin, harga Bitcoin 100, Anda turun jadi 50 juta. Waktu 50 juta Anda jual,
dan ternyata pasar turun jadi membuat harga Bitcoin jadi 10 juta. Anda bilang, untung gua rugi 50 juta. Kalau enggak gua rugi 90 juta. Oi, lu tetap rugi oi. Gitu kan. Tapi kan orang merasa tidak menderita lebih jauh lagi. Betul? Oke. Jadi ada kalkulasi-kalkulasi di sini yang perspektif yang mana saya nggak tahu yang Anda pegang. Oke. Kita lanjutkan dulu. Maka kita anggap begini dulu. Kalau Anda masih korslet di bagian itu, mari kita anggap bahwa cryptocurrency akan kembali naik. Kita harus ambil satu kondisi bahwa kita punya keyakinan ini akan recovery. Cuma kita tidak tahu kapan dan akan menjadi berapa kalau naik. Oke? Nah, kalau koin kita turun, bahkan 80% turunnya sekalipun, masa penantian ini bisa kita siasati dengan dua hal sebenarnya. Saya ulang sekali lagi ya. Pertama, saya mau mengenyampingkan mengenai pemikiran Anda mengenai opportunity loss. Kalau Anda jual, Anda bisa mengambil opportunity tempat lain. Oke, kita berhentikan dulu di sana dan kita juga tidak berbicara bahwa kalau koinnya akan turun lagi. Karena apa? Karena ketika kita membicarakan mengenai ekonomi, kita harus berani ceteris paribus. Sesuatu kita tentukan, yang lain dianggap tidak berubah. Kalau semuanya berubah, kita nggak akan pernah bisa belajar. Clear ya? Oke. Nah, jadi kita anggap ini kita kesampingan, yang kita akan titik beratkan adalah kripto akan kembali naik. Oke? Recovery. Oke. Asumsi loh, asumsi. Oke. Bukan kata rakyat, asumsi. Oke. Kita anggap bahwa kripto akan kembali naik. Cuma kita tidak tahu kapan akan naiknya dan akan menjadi berapa kalau naik. Jadi, walaupun ketika kita ternyata koinnya sedang turun, selama kita punya keyakinan bahwa dia akan naik entah kapan dan akan jadi berapa, sebenarnya Anda baik-baik aja dong. Oke. Masa penantian ini yang mau kita siasati. Yang pertama, Anda banyak berdoa dan membeli lagi. Betul dong? Kalau Anda punya uang, sebenarnya strategi untuk keluar dari kerugian yang paling benar adalah membeli terus-menerus. Cuma masalahnya adalah pelurumu habis. Bisa jadi. Atau Anda turun, tambah turun, Anda makin jiper, makin dia turun. Betul nggak? Oke, kita ambil posisi yang kedua. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya koin ini kita sekolahin untuk mendapatkan koin lainnya. Boleh dong. Kan kalau misalnya Anda punya emas, Anda taruh di berangkas, Anda tidak jadi apa-apa. Kan bukannya Anda masukin berangkas tiba-tiba dibuka, ada anak-anak emas kecil-kecil, kan nggak ada. Betul dong? Nah, koin ini mau kita sekolahin agar dia bisa dapat koin lainnya. Oke, bagaimana caranya? Oke. Misalkan, kita punya Bitcoin dulu dan nyangkut Bitcoin. Anda bisa loh sebenarnya melakukan konsep saving Bitcoin dengan ternyata 1,2%. Ini saya menggunakan acuan Binance. Binance Exchange itu bekerja sama atau juga bersama dengan toko kripto yang ada di Indonesia, sehingga memungkinkan Anda melakukan strategi-strategi ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, yaitu adalah Anda misalnya punya koinnya ada di toko kripto dan pada saat ini mungkin ada dalam keadaan opportunity loss dan Anda punya keyakinan bahwa ini bisa naik. Daripada Anda menunggu dan tidak menghasilkan, maka sebenarnya dengan cara konsep menyekolahkan, Anda mendapatkan sesuatu sehingga Anda mendapatkan koin Bitcoin baru. Nah, logikanya bila nanti akan naik, karena Anda punya pemikiran nanti akan naik, akibatnya karena koin Anda sekolahin, Anda mendapatkan profit akibat harga naik itu dan mendapatkan anak koin Bitcoin atas kegiatan saving tersebut. Dan ini juga naik. Berarti kan Anda lumayan dong, daripada Anda waiting yang mana kita tidak tahu kapan dan berapa. Lebih baik Anda mengambil sesuatu yang pasti pada saat ini. Meskipun ini tidak serta-merta cocok untuk menjadi seorang trader ya. Ini bukan ngomongin trader loh. Ini kita sama sekali tidak omong trader. Ini adalah bagaimana caranya mindset view bahwa ada jangka panjang goalsnya dari yang namanya cryptocurrency yang Anda pegang saat ini. 1,2%. Ini dari Binance. Lah, Ryan, kecil amat 1,2%. Bunga bank aja di atas itu. Coba, kalau Anda pergi ke LPS hari ini, bunga bank berapa? 4,25 untuk bank umum. Kalau Indonesia rupiah, Bitcoin kan pakainya satuan dolar tuh, 0,75 dong. Sebenarnya sih 1,2 lebih tinggi. Tapi ya mungkin ada fluktuasinya tiba-tiba biasa. Begitu tidak diberikan ide, tidak memberikan pendapat. Diberikan ide, mau menjatuhkan ide orang lain, ya biasa, itu kan hidup kan seperti itu gitu. Jadi saya bilang sih nggak kecil, ya oke lah, lumayan untuk koin paling senior kita harus hargai gitu. Nah lalu tetap kecil dong Ryan. Nah kalau Anda berpikir tetap kecil, solusinya adalah Anda memiliki koin yang lain.
Contohnya, Anda BUSD itu stable coin, itu nilainya 6% kalau saving. Kalau TKO savingnya adalah 4,27%. Misal ke sana ya, itu Anda bisa mendapatkan nilai yang lebih. Berarti Anda memiliki koin yang lain, dan Anda juga bisa tanda kutip menyekolahkan koin lain. Caranya adalah Anda dari toko kripto, setelah itu Anda transfer ke Binance, dari Binance itu Anda ambil saving. Atau juga kalau Anda merasa kurang besar, maka Anda bisa melakukan proses staking, bukan lagi saving. Kalau staking merupakan aktivitas untuk menambang tanpa membutuhkan sumber daya yang canggih. Jadi Anda bisa menyimpan dana yang Anda miliki ke walletnya, bukan wallet nih, wallet kripto yang bertujuan untuk mengamankan serta meningkatkan dukungan operasi dari jaringan blockchain itu sendiri. Jangan lupa, blockchain itu adalah konsensus, berarti ketika dia memiliki staking yang lebih banyak, maka konsensusnya akan menjadi lebih besar suaranya gitu ya. Anda bisa menyekolahkan di sini, dan 2 digit loh potensialnya. Jadi buat teman-teman semua yang mengikuti daripada video yang ada di RF Channel, kita bicara mengenai saya ikut mendukung. Kenapa? Karena adalah TKO adalah token yang memang juga punya perspektif melakukan utilize seperti Binance. Menurut saya menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa itu juga menarik? Saya katakan abis ini nanti kita bahas. Maka bila Anda merasa bahwa saya kemarin turun, nggak turun, kalau Anda ikut daripada IEO-nya Anda dapat banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda merasa pada saat ini Anda turun banyak, Pak, ini harganya sekarang sudah di bawah daripada saya beli segala macam, apa yang harus dilakukan? Don't worry, be happy. Kalau Anda masih melihat ini ada perspektifnya, yang Anda lakukan as simple adalah lakukanlah saving atau staking. Simpan koin Anda sampai kapan? Nggak tahu. Sampai harga berapa? Nggak bisa tahu. Tapi yang menarik adalah punya peluang masa depan kalau Anda yakin bahwa ini ada utilisasinya. Nah, coba Anda lihat sedikit. Carilah, ini dia catatannya. Koin yang menurut Anda memiliki prospek. Yang kedua, bila turun, Anda sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan dalam menunggu potensi kenaikan dengan melakukan saving atau staking. Ini kan kita sudah bahas ya. Koin mahal, koin murah. Nah, banyak orang keberatan membeli koin yang sudah mahal. Misal, Pak, saya mau beli koin. Saya sih nggak peduli Pak, harganya turun. Saya siap untuk beli terus. Tapi ketika saya turun, saya sudah oke lah mengikuti dengan cara menyekolahkan koin saya dengan cara saya ada di toko kripto, lalu saya akan transfer ke Binance. Dari Binance saya akan mengambil konsep dari staking dan saving ini. Tapi Bitcoin sudah mahal Pak, atau BNB sudah mahal Pak. Oke. Oleh karena itu saya mau cerita, Binance itu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, karena kalau bicara mengenai TKO, saya akan merujuk kepada planning daripada Binance itu sendiri, karena TKO itu adalah seperti duplikasi konsep daripada BNB. Ingat, kesuksesan akan selalu membuat jejak. Jadi kalau kita mengikuti jejak orang sukses, paling sedikit kita ya separuh sukses lumayan, ya kan? Kita mengikuti jejak orang gagal ya jadi gagal. Sedikit sekali orang mengikuti jejak orang gagal jadi berhasil, tuh nggak ada ceritanya. Nah, bicara mengenai Binance Coin, itu dari 2018 dia sudah masuk ke dalam top 200 market cap yang ada di dunia berdasarkan coin market cap. Dan saya rekap, 2018 dia peringkat 31, ini dia. Ketika 2019 dia peringkat 14, 2020 dia peringkat 8, 2021 dia peringkat 9. Ini saya ambil setiap awal tahun. Yang menarik adalah saya juga melihat perspektif itu. Kalau Anda mengatakan bahwa Binance sudah mahal, kenapa Anda tidak coba TKO? Kenapa? TKO pada saat ini ketika saya buat, itu ada di peringkat 248. Dari peringkat 248 ini, maka baru saja keluar dari 2 bulan yang lalu. Maka ini menjadi sesuatu yang mungkin Anda bisa lihat sebagai koin yang murah juga. Ya, kalau Anda anggap bahwa mapping daripada perencanaan utilisasi BNB ini akan sinergis diikuti oleh TKO ya. Jadi ya itu just the idea gitu. Bukannya artinya memberikan rekomendasi, tapi studi itu kan perlu memberikan suatu contoh. Tidak ngasih contoh, Anda bilang ngajarinnya nggak jelas. Ngasih contoh dianggap merekomendasikan dan melakukan kolaborasi. Ya susah juga, Anda maunya apa gitu ya. Anyway, ini menjadi suatu cara berpikirnya. Nah, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana caranya staking daripada TKO, itu sebenarnya ada dengan mengikuti tutorial Binance Earn. Dan juga sebenarnya dari toko kripto itu sedang mengadakan 2 cara bagaimana untuk bisa mendapatkan passive income atau menyekolahkan koin yang Anda miliki dari si TKO itu sendiri. Pertama adalah dengan melakukan Binance Earn, yaitu adalah melakukan saving ataupun dengan caranya staking di Binance. Caranya sangat sederhana. Saya akan contohkan kepada Anda.
Oke, caranya pertama Anda pergi dulu ke toko kripto Anda. Setelah Anda pergi ke toko kripto Anda, maka Anda bisa pergi ke TKO Anda. Lalu Anda lakukan penarikan. Setelah Anda lakukan penarikan, Anda masukkan alamat yang mana datangnya dari Binance Anda. Anda tentunya harus memiliki dari Binance. Dari Binance Anda caranya adalah masukkan pada menu deposit, Anda copy untuk addressnya, lalu Anda berpindah kepada TKO. Di menu penarikan pada toko kripto, Anda masukkan jumlah Anda, lalu Anda melakukan penarikan. Setelah Anda melakukan penarikan, maka token Anda akan berpindah ditransfer dari toko kripto pindah ke Binance. Setelah itu Anda pergi ke menu More. Di More Anda silakan pilih Saving dan pilih TKO untuk subscribe, ataupun Anda bisa pergi ke Staking. Dari Staking Anda pilih TKO dan silahkan Anda lakukan stake now, mau yang 11,79 dalam 30 hari atau 60 hari atau yang 90 hari. Dan ini 90 hari di layar saya kebetulan yang sedang habis. Tapi kalau misalnya tersedia, Anda bisa lakukan. Caranya sangat sederhana sehingga sebenarnya Anda bisa lakukan sendiri saat ini daripada Anda selalu kebingungan atas apa yang sedang Anda mau perbuat atas koin Anda bisa menjadi lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja. Semoga selalu bermanfaat dan saya akan informasikan sekali lagi. Buat Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih jauh, Anda bisa pergi ke tutorial Binance Earn. Anda bisa cek di deskripsi, ataupun Anda juga bisa mengikuti Fortube. Itu ada juga di deskripsi. Anda bisa belajar cryptocurrency trading bersama saya. Dan ini nilainya 500.000, saya mau bagikan kepada Anda gratis. Kalau Anda membuka akun melalui link di bawah, setelah Anda buka, Anda verifikasi, Anda WA ke 085288261187, nanti akan di-invite online course modul yang sudah saya siapkan dalam 12 modul, Anda bisa ikuti. Sehingga Anda mungkin bisa trading dengan lebih disiplin dan bisa lebih baik dalam mengoptimalkan cryptocurrency yang Anda miliki. Ini gratis selama Anda mengikuti persyaratan yang ada di bawah. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 0708 0789 0895 0708 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.